Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Banyak manfaat yang kita dapatkan dari bersepeda, dari segi fisik maupun dari segi mental. Tetapi apa tujuan kita bersepeda? Bisa berbeda-beda antara satu pesepeda dengan pesepeda lain. Bersepeda adalah olahraga yang bisa masuk dalam kategori games atau permainan, juga bisa masuk kategori sport atau olahraga. Setidaknya ada 4 alasan kenapa orang mau bersepeda. Mulai dari maksud yang paling umum hingga yang paling spesifik adalah bersepeda untuk mencari kesenangan, untuk kebugaran tubuh, untuk menurunkan berat badan dan membentuk postur tubuh, dan yang terakhir, bersepeda untuk sebuah kompetisi atau sport. Semua tujuan tersebut ada indikasinya. Apakah yang ingin kita tuju sudah tercapai? Nah, kali ini kita akan membicarakan apa itu kebahagiaan. Definisi kebahagiaan. Kebahagiaan dalam psikologi adalah keadaan kesejahteraan emosional yang dialami seseorang, baik dalam arti sempit ketika hal-hal baik terjadi pada saat tertentu, atau lebih luas lagi sebagai evaluasi positif terhadap kehidupan dan pencapaian seseorang secara keseluruhan, yaitu subjektif kesejahteraan. Kebahagiaan dapat dibedakan baik dari emosi negatif seperti sedih, takut, dan marah, maupun dari emosi positif lainnya, seperti kasih sayang, kegembiraan, dan minat. Emosi ini sering terjadi bersamaan dengan ekspresi wajah tertentu, tersenyum. Sama seperti ekspresi kesedihan, kebahagiaan juga bersifat universal. Ekspresi kebahagiaan hampir sama di seluruh dunia. Kita akan mengenali apakah seseorang itu bahagia, walaupun kita tidak mengerti bahasa dan budaya mereka. Kebahagiaan adalah sesuatu yang dicari orang, namun apa yang mendefinisikan kebahagiaan dapat berbeda dari satu orang ke orang lain. Biasanya, kebahagiaan adalah keadaan emosional yang ditandai dengan perasaan senang, puas, dan puas. Meskipun kebahagiaan memiliki banyak definisi berbeda, kebahagiaan sering digambarkan melibatkan emosi positif dan kepuasan hidup. Prediktor kebahagiaan. Psikolog telah sampai pada beberapa kesimpulan mengejutkan dalam pencarian mereka akan prediktor kebahagiaan. Banyak faktor yang mungkin muncul pertama kali dalam pikiran, tampaknya tidak berperan besar dalam kebahagiaan. Misalnya, meskipun orang berusaha keras untuk mendapatkan pekerjaan yang bergaji tinggi dan bermimpi memenangkan lotre, tetapi pendapatan tidak berkolerasi kuat dengan kebahagiaan. Memang betul, sepintas orang kaya lebih bahagia daripada orang miskin, tetapi perbedaannya tidak terlalu besar. Seperti yang diharapkan, hubungan antara uang dan kebahagiaan paling kuat di antara kelompok-kelompok yang sangat miskin dan di antara negara-negara miskin. Pendapatan mengarah pada keuntungan yang semakin kecil dalam kebahagiaan saat tingkat pendapatan naik. Kesehatan juga berperan dalam kesejahteraan subjektif, tetapi asosiasinya sekali lagi sangat kecil. Survei populasi perwakilan menunjukkan bahwa tindakan objektif termasuk laporan dokter, kunjungan rumah sakit, dan daftar gejala berkolerasi sangat lemah dengan kebahagiaan. Laporan subjektif seperti penilaian seseorang terhadap kesehatannya cenderung berkolerasi lebih kuat. Tetapi bahkan asosiasi ini paling banyak berukuran sedang. Selain itu, meskipun orang dengan masalah kesehatan utama seperti cedera tulang belakang yang membuat dirinya lumpuh, sedikit kurang bahagia dibandingkan orang yang tidak mengalami cedera sedikit pun. Perbedaannya tidak sebesar yang diperkirakan beberapa orang.
Bahkan orang dengan penyakit yang sangat serius cenderung melaporkan skor kebahagiaan di atas netral. Faktor yang paling dekat hubungannya dengan tingkat kebahagiaan yang tinggi adalah hubungan sosial. Penelitian secara konsisten menunjukkan bahwa orang yang memiliki hubungan sosial yang kuat cenderung melaporkan tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi. Seperti domain lainnya, laporan subjektif dari kualitas hubungan dan kepuasan hubungan cenderung menunjukkan korelasi tertinggi dengan kesejahteraan subjektif. Tetapi pengukuran yang lebih objektif, termasuk jumlah teman dekat yang dimiliki seseorang, jumlah organisasi sosial tempat orang tersebut bergabung, dan jumlah waktu yang dihabiskan orang tersebut dengan orang lain, semuanya menunjukkan korelasi kecil hingga sedang dengan kebahagiaan. Seperti yang diharapkan berdasarkan penelitian ini, jenis hubungan sosial tertentu juga penting untuk kesejahteraan subjektif. Misalnya, status perkawinan adalah salah satu prediktor terkuat kebahagiaan demografis. Orang yang menikah secara konsisten melaporkan tingkat kebahagiaan yang lebih tinggi daripada orang lajang, yang melaporkan kebahagiaan lebih besar daripada menjadi single parent, bercerai, atau berpisah. Menariknya, bagaimanapun, tidak tampak bahwa pernikahan itu sendiri menyebabkan tingkat kesejahteraan subjektif yang lebih tinggi. Studi longitudinal menunjukkan bahwa orang hanya menerima sedikit dorongan kebahagiaan saat mereka menikah, dan mereka dengan cepat beradaptasi ke tingkat dasar. Perbedaan antara orang yang menikah dan yang belum menikah terutama disebabkan oleh efek negatif yang bertahan lama dari perceraian dan menjadi single parent, bersama dengan efek seleksi yang mungkin sebenarnya mempengaruhi orang yang bahagia untuk nikah. Kebahagiaan dan bersepeda. Tadi kita sudah paparkan bahwa faktor yang paling dekat hubungannya dengan tingkat kebahagiaan yang tinggi adalah hubungan sosial. Ini bisa kita lihat dari ekspresi orang luar, terutama yang berasal dari Eropa, ketika melihat masyarakat Indonesia. Walaupun kondisi perekonomian individunya rendah, untuk tidak mengatakan miskin, tetapi mereka selalu tertawa, setidaknya tersenyum. Dan sebuah senyuman adalah gambaran yang universal dari ekspresi kebahagiaan. Nah, aktivitas bersepeda yang paling banyak dilakukan oleh kita adalah bersepeda rekreasi. Kita bersepeda tidak dalam rangka menurunkan berat badan, apalagi mempersiapkan diri untuk sebuah kompetisi. 1-2 pesepeda memang bisa kita saksikan tampak ngos-ngosan dengan route bike mereka, dengan badan diselubungi oleh jaket parasut. Atau 2-3 orang melaju dengan kencang dalam barisan yang rapi dalam sebuah peloton melintasi kita. Tetapi yang paling banyak kita saksikan adalah pesepeda santai, mengayuh pedal dengan perlahan, sambil ngobrol dan sesekali ditingkahi canda tawa yang menyegarkan. Kelompok pesepeda ini adalah kelompok pencari kebahagiaan. Bersepeda bukan untuk membentuk badan, bukan untuk berupaya agar pernapasannya bagus. Tujuan utama mereka adalah kayuh pedalmu sesantai mungkin, nikmati canda tawa, dan diakhiri di meja makan dengan makanan yang mengundang selera. Hubungan sosial antara pesepeda, baik dalam satu komunitas ataupun yang kita temui di titik finish, adalah pemicu kebahagiaan yang paling tinggi bagi kita. Fungsi kebahagiaan. Meskipun orang cenderung berpikir tentang kebahagiaan sebagai hasil yang mereka inginkan daripada sebagai alat yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan tambahan, psikolog mulai bertanya apa fungsi kebahagiaan. Salah satu teori paling terkenal yang dikembangkan oleh psikolog Amerika Barbara Fredrickson pada tahun 1998 berpendapat bahwa fungsi kebahagiaan, atau lebih tepatnya fungsi emosi positif, adalah memperluas pemikiran seseorang dan membangun sumber daya seseorang. Menurut teori ini, emosi positif mengarahkan orang untuk berpikir kreatif dan mencoba hal-hal baru. Hasilnya, orang yang bahagia dapat mengembangkan cara baru untuk mendekati dunia
minat baru, hubungan sosial baru, dan bahkan keterampilan fisik baru. Semua efek ini mengarah pada hasil positif dalam kehidupan masyarakat. Jadi, bahagia itu sederhana. Tidak butuh sepeda mahal, mobil mahal, rumah gedongan. Bahagia itu hanya butuh teman untuk tertawa bersama. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat. Salam goes.